Satria ya. Kita bakal masuk lagi ke materi yang berikutnya. Saya yang ini agak cepetan ya, karena kalau lebih dari 15 menit ini nggak bisa diupload, jadi saya lebih cepat aja. Kita hari ini bakal belajar yang namanya partikel dan fisik. Nah, cara di sini ya, partikel dan fisik. Nah, pertama kita coba partikel ya. Nah, partikel ini adalah sebuah cara untuk menambahkan elemen-elemen kecil dalam sebuah objek ya. Ini contohnya, saya bakal kasih partikel, saya add, lalu sama saya di play. Bakal ada bentuk-bentuk partikel kecil ini ya, yang berjatuhan. Ini adalah partikel-partikel ini nanti kamu bisa ganti dengan berbagai macam objek, misalnya air, apapun ya, terserah kamu, cahaya dan yang lain-lainnya ya, kayak kembang api gitu, itu partikel, dibikinnya partikel. Nah, saya mau ngasih contoh, misalnya saya bikin di sini monkey gini ya, lalu saya rubah ini jadi Suzanne ya. Suzanne itu si monyet ini, bukan ininya nih di sini, lalu saya ganti jadi Suzanne. Lihat sekarang partikelnya berubah jadi monyet. Jadi partikel ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kamu. Nah, kita masuk lagi ke materi ya. Nah, jadi ini adalah partikel. Saya memakai partikel karena saya mau mencoba salah satu yang ada di fisik, itu force field. Nah, force field ini ya, jadi kamu bisa menambahkan force field di sini. Caranya di add aja ya, lalu dikasih force. Nah, ini force yang bulatan ini force. Nah, force ini adalah kekuatan yang tidak terlihat kayak angin dan yang lain-lain. Jadi saya akan nambahin misalnya wind ya, lalu saya tambahin strength-nya. Lihat, wind ini mengubah arah dari partikel ya. Saya pun bakal rubah jadi vortex. Lihat, berubah ya, jadi dia bakal menyesuaikan dengan gaya dan energi yang disebabkan oleh force, oleh kekuatan yang gak kelihatan itu. Ini adalah cara kalau misalnya kamu mau bikin animasi seperti angin puyuh dan yang lain-lain. Ini caranya. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua adalah yang ada di fisik ya. Yang ada di fisik itu yang kedua adalah collision. Collision ini tidak bisa dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada objek yang lainnya. Misalnya saya mau bikin cloud aja ya, ini sebenarnya udah saya kasih tahu, tapi saya mau bikin lagi aja. Jadi saya mau bikin plane ya, seperti biasa. Ininya kita tambahin subdivide yang banyak ya. Masuk edit mode, kita kasih subdivide. Sini subdivide, klik, kita tambahin subdivide-nya banyak biar dia semakin banyak vertexnya, jadi lipatannya semakin banyak, lebih kelihatan seperti kain ya, tapi jangan kebanyakan nanti ngehang. Jadi plane ini kita kasih cloud, ini baru kita kasih collision. Nah, jadi collision itu biar ada efek setelah bertabrakan dengan objek lain. Nah, sekarang kita play. Nah, ini adalah collision dan cloud. Nah, kita masuk ke materi berikutnya ya. Yang materi berikutnya adalah dynamic paint. Nah, dynamic paint ini adalah gimana caranya mewarnai sebuah objek ya, dengan menggunakan prinsip yang ada di gravitas, yang ada di fisik ini ya. Jadi pertama, cara untuk mengetahuinya, kamu bikin kotak dulu, lalu kamu kasih subdivide lagi ya. Lalu saya kasih UV sphere. Nah, lalu kita lakukan ya. Nah, pertama ini di dynamic paint ini adalah sebagai canvas. Jadi kamu add canvas, ini sebagai brush, kamu add brush. Nah, sekarang kamu tinggal gerakin si objeknya ini, rekam, lalu kamu gerakin ya. Sini sama kayak bikin animasi. Sini kita geser juga.
Nah, ini adalah contoh ya. Ya, kita coba di play. Nah, apapun yang dilewati oleh si brush ini dia bakal berwarna, itulah dynamic paint. Warnanya bisa kamu atur ya. Udah gitu kepekatannya pun bisa kamu atur ya. Jadi seperti itu adalah fisika dynamic paint. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah fluid. Fluid itu adalah membuat si objek ya menjadi lembut, soft body ya. Nah, jadi membuat objek menjadi lembut itu, pertama untuk mencobanya kamu bisa bikin plane ya. Lalu yang kedua kita kasih cube seperti biasa. Ini matiin ya, balikin lagi ke sini. Kita buat si objek di sini atau di sini adalah itu kotak itu menjadi lembut ya. Jadi pertama ini kita kasih collision ya, biar ada efek tabrakan dengan si kotak ini. Yang kedua si ininya kita kasih soft body. Ininya kita centang, ininya kita uncheck, ininya kita cek ya, lalu kita play di sini. Nah, itu ada soft body. Jadi kalau kamu mau bikin sebuah objek jadi lembek ya, jadi lembut, kamu bisa pakai soft body. Ini biasanya buat bikin efek-efek seperti jelly dan yang lain-lain pakai yang namanya soft body. Nah, lalu kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah fluid. Fluid itu gimana caranya kita bikin objek yang berupa cairan gitu ya. Pertama, untuk mencobanya kamu bikin dulu kotak di sini ya. Nah, setelah bikin kotak di sini, silakan kamu juga bikin, kita masuk ke wireframe mode ya. Bikin tempat keluarnya air. Jadi nanti si air ini bakal keluar dari sini. Ya. Nah, setelah dimasukin air di sini, ya, ingat posisi circle atau objek yang mengeluarkan air harus ada di dalam kotak karena ini domainnya. Di luar dari si kotak ini dia nggak akan mengeluarkan air. Oke, pertama kamu klik dulu kotaknya, fluid. Kamu bikin ini jadi tipenya itu domain. Domain itu adalah dimana dia bakal bergerak. Yang kedua ini kita ganti fluid. Kita kasih tipe yang namanya inflow. Inflow itu mengeluarkan air ya. Ininya kita ganti jadi shell. Lalu kita tambahin ini adalah volume air yang bakal dikeluarkan. Jadi silakan kamu acak-acak tambahin aja ya, kira-kira karena ini buat nyobain ya. Kamu klik si kotaknya, lalu kamu di sini ada backrack memory. Nah, di sini loadingnya lama, jadi saya mau pause dulu ya. Nanti kalau sudah beres saya kasih tahu lagi, oke? Ya, kita lihat sekarang animasinya sudah jalan ya. Saya bakal coba play ini. Nah, ya, jadi itu adalah untuk fluid. Jadi cairan itu bakal keluar, tapi ingat dia hanya bisa bermain di domain ini saja, nggak bisa keluar. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Itu adalah smoke. Nah, pertama adalah kita pertahankan si kotak ini ya. Nah, lalu si ini kita bakal delete circle ini. Ini efek fluidnya kita delete. Masih tetap kita pakai domainnya dipakai. Masuk ke smoke, kita masuk ke domain di sini. Nah, ininya dijadiin domain. Lalu untuk objek smoke yang terbakarnya kamu bisa masukin UV sphere ke dalam sini. Nah, setelah dimasukin UV sphere ke dalam sini, ya, kamu bisa masuk ke smoke sini. Lalu kasih efek flow di sini. Kalau sudah, kamu bisa play. Nah, ini adalah smoke. Kamu bisa ganti-ganti jadi fire ya, jadi smoke dan yang lain-lainnya. Ini adalah untuk memberikan efek-efek terbakar ya nanti ke animasi kamu ya. Tapi ini hanya bisa berjalan di domainnya saja. Jadi kalau keluar dia nggak bisa. Sama kayak air, dia cuma bisa bekerja cuma bisa di dalam domain ya. Masalahnya untuk fluid dan smoke ini dia hanya berjalan di domain. Semakin besar domain kamu,
itu bakal semakin bagus ya animasinya, tapi sayangnya akan semakin lama juga untuk renderingnya. Jadi silakan kamu nanti kira-kira aja ya, karena dia hanya bisa berjalan di domain, dan kalau misalnya domainnya terlalu luas, lamanya juga bakal ngefek. Nah, kita masuk ke yang terakhir ya sekarang, rigid body. Nah, kita download dulu ini. Nah, rigid body itu adalah membuat si objek menjadi solid ya, jadi objek-objek jadi solid, mirip-mirip collision. Tapi kalau ini collision itu si objeknya dia nggak bergerak ya, tapi kalau misalnya yang ini bisa bergerak ya. Jadi kamu bisa set aktif dan tidaknya itu dari kalau yang ini bisa seperti itu ya, jadi membuat si objek menjadi solid. Nah, saya bakal bikin beberapa halangan ya, obstacle di sini, biar nanti si objeknya. Nah, sekarang saya mau kasih di sini UV sphere, oke. Nah, di sini ada UV sphere ya. Nah, di sini kita bakal jatuhkan UV sphere. Jadi ini seperti membuat si objeknya kan, kalau misalnya tidak pakai fisik dia bakal tembus ya, kalau pakai fisik dia bakal mengikuti objek-objek ini sama seperti di dunia nyata gitu. Nah, kita coba. Pertama adalah saya klik dulu objek lingkarannya, ganti tipe rigid body-nya aktif karena dia bergerak. Yang kedua, ganti jadi pasif. Kenapa? Karena dia tidak bergerak ya. Jadi untuk yang ditabraknya kita kasih pasif. Kalau sudah, kamu bisa play. Nah, itu adalah sistem rigid body ya. Nah, jadi guna dari fisik ini secara umum adalah kalau misalnya kamu mau membuat animasi seperti gedung hancur ya, atau misalnya apa namanya, jatuhnya menjatuhkan sebuah objek, pokoknya yang bergerak yang ada hukumannya, hukum fisika, kamu bisa pakai ini. Jadi gak usah kamu geser-geser animasinya gitu rumit satu-satu, tapi dia bakal otomatis melakukan animasi tersebut dengan prinsip-prinsip fisika. Karena tadi kan di dalam si fisik sendiri dia sudah ada yang namanya gaya dan yang lain-lain, dan ini bisa kamu kombinasikan misalnya soft body dan force field ya. Kamu bisa bikin misalnya bendera yang berkibar, atau misalnya smoke dan force field, kamu bisa bikin meteor. Kamu bisa kombinasikan ini semuanya dan bikin animasi yang sesuai dengan fisika. Jadi seperti itu ya. Sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.